Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi atau kabar baik buat rekan-rekan semua. Namun di sini admin lebih mengimpikan kepada guru swasta dan peserta P3K prioritas 1. Jadi untuk prioritas 1 dan guru swasta silahkan menyimak apa yang admin sampaikan dan jangan di skip videonya agar rekan-rekan itu tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Nah, yang pertama di sini admin akan menginformasikan mengenai keuntungan P1 dan guru swasta. Nah, di mana di pasal 37 ini rekan-rekan ya, ini adalah semuanya P1. Ini semuanya adalah P1 dan di dalam P1 ini termasuk juga yang diuntungkan adalah guru swasta. Rekan-rekan ya, ini adalah guru swasta. Nah, di pasal 37 guru swasta sudah masuk dalam prioritas atau diuntungkan karena sudah mencapai nilai ambang batas pada P3K 2021. Nah, selain di pasal 37 ada keuntungan lain yang didapatkan oleh guru swasta ini rekan-rekan ya. Nah, kita cek di sini. Nah, dia ada di pasal 38. Nah, di sini dikatakan bahwa tentang penambahan nilai kompetensi teknis bagi pelamar umum. Nah, ini pelamar umum diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. B. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Rekan-rekan ya. Di poin C, dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa pelamar yang memiliki serdik akan mendapatkan nilai afirmasi 100%. Kita ketahui bersama bahwa rata-rata guru itu yang mendapatkan sertifikat pendidik atau yang memiliki serdik adalah guru swasta rekan-rekan ya. Nah, di sini di pasal 38 kembali diuntungkan guru swasta karena guru swasta itu mudah mendapatkan sertifikat pendidik. Yang pertama. Jadi di sini sudah ada dua pasal yang menguntungkan guru swasta rekan-rekan ya. Meskipun kita tahu guru honorer negeri juga ada yang memiliki serdik, namun lebih banyak yang swasta. Jadi untuk pelamar umum nantinya yang diuntungkan juga itu atau yang berpeluang lulus mengisi formasi adalah guru swasta. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa yang disabilitas mendapatkan 10%. Namun di poin C, nilai hasil kumulatif rekan-rekan ya, kompetensi teknisnya itu tidak lebih dari 100%. Artinya, jika rekan-rekan itu adalah seorang guru swasta atau memiliki serdik, terus rekan-rekan juga itu adalah difabel atau disabilitas, ini kan kalau dijumlahkan afirmasinya kan ada 110%. Namun, meskipun rekan-rekan memiliki serdik dan disabilitas, perhitungannya tetap 100%. Tidak bisa lebih dari 100% ini rekan-rekan ya. Jadi misalnya admin contohkan nilai kompetensi teknis itu 500. Jadi misalnya ada 500. Dan rekan-rekan itu memiliki serdik dan disabilitas, maka rekan-rekan tetap mendapatkan nilai afirmasi sebesar 500 ini, bukan 500 lebih rekan-rekan ya. Karena maksimal nilai teknis misalnya 500. Ini misal rekan-rekan ya. Karena kita belum lihat tentang nilai ambang batas tahun 2022 ini. Jadi ini keuntungan kedua yang didapatkan oleh guru swasta. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga di pasal 39. Nah, ini juga perlu dipahami buat P1 tentang pengumuman hasil seleksi. Hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 dari pelamar prioritas 1 dan pelamar umum. Nah, pelamar umum ini tadi masuk adalah juga guru swasta rekan-rekan ya. Pelamar umum juga masuk guru swasta di sini menjadi tanggung jawab panitia seleksi jabatan fungsional guru Kemendikbudristek. Artinya apa? Tentang hasil seleksi rekan-rekan itu untuk yang P1 dan pelamar umum itu langsung
dicek oleh Kemendikbudristek. Berbeda dengan yang prioritas kedua dan prioritas 3. Sebagaimana di ayat 2 dikatakan, hasil seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 dari pelamar prioritas 2 atau THK2 ya rekan-rekan ya. Karena prioritas 2 itu adalah THK2, dan pelamar prioritas 3 yaitu guru honor negeri yang sudah 3 tahun berdasarkan data Dapodik pengabdiannya disampaikan oleh panitia seleksi instansi daerah. Jadi instansi daerah disampaikan ke panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru yaitu Kemendikbudristek untuk diverifikasi dan validasi. Jadi hasil seleksi rekan-rekan itu dicek oleh instansi daerah untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Setelah dicek itu disampaikan ke Kemendikbudristek. Nah, Kemendikbudristek nanti yang melakukan verbal apakah sudah sesuai atau belum. Jadi ini ada 2 tahapan di prioritas 2 dan 3, sedangkan untuk yang prioritas 1 dan pelamar umum langsung Kemendikbudnya rekan-rekan ya. Tidak ada campur tangan dari daerah. Itu yang admin pahami di pasal 39 ayat 1 ini. Di pasal ketiga, panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2. Jadi yang sudah dicek oleh Kemendikbud di ayat 1 ini untuk prioritas 1 dan prioritas dan umum, terus yang sudah dicek juga dari prioritas 2 dan prioritas 3 berdasarkan serahan data dari instansi daerah, itu kembali disampaikan oleh Kemendikbud kepada BKN untuk dilakukan pengolahan hasil seleksi. Di ayat keempat, pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh panitia seleksi instansi daerah dan panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek berdasarkan pengolahan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jadi setelah diolah nilainya, BKN kembali memberikan kepada Kemendikbudristek dan instansi daerah untuk mengumumkan rekan-rekannya hasil daripada seleksinya kepada rekan-rekan semua. Jadi ada 3 pasal yang menguntungkan sebenarnya guru swasta rekan-rekannya. Ada 3 pasal, salah satunya yaitu pasal 39 ini, yang mana datanya langsung ditangani oleh Kemendikbudristek rekan-rekannya, di mana rekan-rekan itu tidak perlu khawatir lagi mengenai data tersebut, terkhusus ini yang prioritas 1, karena data yang sudah lulus PG atau prioritas 1 ini sudah ada di Kemendikbud. Rekan-rekan ya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Prof. Nunuk pada saat melakukan audiensi dengan rekan-rekan guru lulus PG tanpa formasi beberapa waktu yang lalu. Jadi ini adalah 3 pasal yang menguntungkan guru swasta rekan-rekan ya, atau pelamar dari sekolah swasta. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan buat rekan-rekan semua mengenai keuntungan peserta dari sekolah swasta. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.